Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i. Kita alhamdulillah di pertemuan yang lalu masuk dalam pembahasan tayamum. Kita sudah membahas syarat tayamum, wajib-wajibnya dalam bertayamum. Sekarang kita lanjutkan dengan sunnah serta pembatalnya. Kata Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, wasunanuhu salah satu asya. Sunnah-sunnah dalam tayamum itu ada 3 perkara. Jadi lebih sedikit daripada sunnah wudu. Karena tayamum sedikit gerakannya serta yang dilakukan dalam tayamum. Jadi otomatis sunnahnya sedikit. Yang pertama at-tasmiyah. Yang pertama sunnah dalam tayamum adalah membaca bismillah. Ini tentunya disunnahkan karena dikiaskan ke wudu. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalau kita berwudu sunnah membaca apa? Bismillah. Maka dalam tayamum tidak ada hadis khusus dalam tayamum. Tapi dikiaskan dengan wudu. Dikiaskan dengan hal-hal yang lain yang disyariatkan di dalam fikih Islam untuk membaca at-tasmiyah. Ada hadis tentang bismillah secara khusus tetapi dhaif. Sebagaimana bismillah dalam wudu sendiri semua hadisnya dhaif. Semua hadisnya dhaif. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadis khususnya. Cuman kalau kita berdalil dengan dalil-dalil umum, maka di dalam hal-hal yang baik itu dimulai dengan at-tasmiyah. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Termasuk sunnah di dalam bertayamum, kita dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Iya. Kalau kanan, kita dahulukan usap yang kanan, kemudian yang kiri. Kan sedikit saja, tangan saja. Dalam hal ini, dalam hal tayamum. Karena tidak ada kaki yang diusap. Hanya tangan dan wajah. Berarti sunnah mengusap tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Nah, ini dibilang dan dikatakan sunnah. Berdalil dengan hadits umum. Hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, kanan Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Adalah Nabi kita Muhammad SAW senang memulai dengan yang kanan. Fitana'ulihi wa tarojulihi wa tuhurihi wa fisyanihi kulih. Dalam bersandal, dalam bersisir, dalam bertoharoh. Tayamum termasuk toharoh. Demikian pula dalam setiap keadaan beliau. Beliau senang memulai dengan
yang kanan. Yang ketiga, dan ini sunnah terakhir, wal mualatu. Demikian pula disunahkan muala. Muala itu kita mengusap wajah, setelahnya langsung tangan. Tidak ada jarak, tidak ada selang waktu. Tidak ada selang waktu. Tidak ada dalil khusus di dalam tayamum. Karena kalau kita membaca ayat tayamum, itu kan cuma dikatakan usap wajah kalian dan tangan. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW ketika mengajarkan Ammar ibn Yasir bertayamum, belum cuma mencontohkan tepuk, kemudian usap wajah dan tangan. Tidak ada dibilang di situ harus mualah. Cuman para ulama sekali lagi dalam hal mualah ini, mereka kiaskan dengan wudu. Kalau wudu kan, kalau kita mencuci tangan, disunahkan langsung berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta keluarkan. Setelah itu tanpa selang waktu langsung cuci muka. Tanpa selang waktu langsung cuci tangan sampai ke siku. Tanpa ada selang waktu kita langsung usap kepala. Tanpa ada selang waktu kita langsung cuci kaki. Ini kan sunnah dalam wudu. Walaupun ada di sana ulama yang berpendapat wajib. Itu mualah. Ada yang berpendapat wajib. Tapi paling rendahnya adalah sunnah. Paling rendahnya adalah apa? Sunnah. Ini hukum mualah. Ini sunnah. Sunnah di dalam bertayamum. Kemudian beliau katakan berikutnya. Walladhi yubtilut tayammum. Salah satu asya'a. Sama juga. 3 lagi. Dan yang membatalkan tayamum 3 perkara. Yang membatalkan tayamum 3 perkara. Apa itu? Beliau akan sebutkan. Yang pertama, ma yubtilul wudu. Semua pembatal wudu itu membatalkan tayamum. Karena kan tayamum ini adalah apa? Pengganti dari wudu. Apa yang membatalkan wudu, maka itu otomatis membatalkan apa? Tayamum. Misal, sepakat para ulama, apa yang keluar dari salah satu dari 2 jalur, depan atau belakang, itu pembatal wudu. Maka demikian pula kalau ada orang bertayamum, kentut, atau buang air kecil, buang air besar, batal tayamumnya. Batal tayamumnya. Demikian pula yang telah lewat bersama kita pembahasan tidur. Tidurnya tidur dalam, tidur lelap, tidur berat. Ini kan pembatal wudu. Iya, maka siapa yang tayamum kemudian dia tidurnya tidur dalam, batal tayamumnya. Pokoknya ini kesimpulan yang sangat indah sekali dari Syekh, dari penulis rahimahullahu ta'ala Abu Thayyib atau yang dikenal juga dengan Abu Syuja, paling terkenalnya dengan itu. Al-Qadi Abu Syuja. Kesimpulan yang sangat pendek sekali tapi kalau diuraikan sangat panjang. Pembatal tayamum pertama adalah yang membatalkan wudu. Semua pembahasan yang telah lewat dari pembatal wudu itu bisa membatalkan apa? Tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini tidak ada dalam wudu. Tidak ada dalam pembatal wudu. Yang kedua ini. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi shalah. Termasuk pembatal tayamum adalah melihat air pada selain sholat. Artinya selain kita dalam keadaan sedang melakukan sholat. Pertama itu qaid. Kata lanjutan itu diperselisihkan. Kita bahas dulu ru'yatul ma'. Melihat air. Sudah lewat bersama kita syarat bertayamum adalah tidak ada air. Atau tidak bisa pakai air. Berarti kalau lihat air, apa hukum tayamumnya? Batal, harus dia pakai air. Ini berdasarkan hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh para ulama hadits. Nabi SAW bersabda, "As-sa'idut thayyib tahurul muslim walau lam yajidil ma'a asyara sinin." Tanah permukaan yang suci itu adalah wudunya seorang muslim, artinya untuk bertayamum. Walaupun dia tidak dapat air 100 tahun. Setelah itu, ini yang menjadi poin kita. Fa'idha wajadal ma'a fal yumissahu basyarotahu. Kalau dia dapat air, maka wajib dia sentuhkan ke kulitnya. Kan wajib. Berarti batal itu tayamum tadi kalau lihat air. Kalau lihat air. Ini pembahasan disepakati kalau dia lihat air sebelum sholat. Masalah berikutnya yang belum sebutkan. Fis sholah. Ini tadi. Fi goiri sholah. Pada selain sholat. Ini disepakati. Apa yang belum sebutkan ini? Kalau dia lihat air dalam keadaan dia tidak lagi sholat. Iya, belum mulai sholat. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tiba-tiba lihat air sudah bertayamum? Kemudian kita sholat. Di tengah sholat kita ada air. Langsung turun hujan. Atau keluar air di kerannya. Hidup listrik sehingga bunyi mesin. Keluar air sumur. Gimana kalau seperti itu? Sementara lagi sholat. Ini para ulama berselisih pendapat. Kalau yang ini, saat sholat tiba-tiba ada air. Dalam keadaan tadi kita sholat dalam keadaan bertayamum. Ini ada dua pendapat. Sebagian para ulama berpendapat wajib dia batalkan sholatnya keluar bertayamum. Keluar bertayamum. Karena di sini terangkat udurnya, hilang udurnya dalam menggunakan apa? Tanah. Bertayamum sudah hilang karena ada air. Itu dalil mereka. Sementara ulama lain lagi, mereka berpendapat hal yang berbeda dengan yang pertama itu. Mereka bilang, dia tetap lanjutkan sholat. Karena kenapa? Dia memulainya kan dengan udur. Ada udurnya saat dia mulai sholat itu. Sehingga tidak boleh dia batalkan karena tadinya dia ada udurnya, tidak ada air. Ditambah lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amalan yang kalian telah mulai. Yang kalian telah mulai. Itu mereka mengatakan sebagaimana kita sah sholat yang kita lakukan kalau dengan tayamum tidak ada air. Demikian pula kalau kita sudah mulai dengan tidak ada air. Sama. Dua pendapat ini kata para ulama sama-sama memang kuatnya. Karena sama-sama istishab al-asli. Yang bilang asalnya wajib pakai air. Yang kedua bilang asalnya ya kalau sudah mulai dengan tayamum. Dan dia ada udurnya. Ada udurnya. Siapa yang batalkan kemudian tayamum tidak masalah. Dan siapa yang melanjutkan sholatnya dengan tayamum itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia lakukan apa yang tenang hatinya dengan hal tersebut. Karena memang masing-masing dari dua pendapat itu punya alasan yang kuat. Yang kuat. Iya. Ini kalau kita melihat air di dalam sholat. Sekali lagi yang belum sebutkan ini, saat kita belum sholat, ini batal tayamumnya. Itu disepakati. Itu disepakati. Yang berikutnya yang ketiga, dan ini juga sama, pembatal tayamum juga pembatal wudhu. Cuman bukan yang pertama tadi, yaitu kata beliau wariddatu dan murtad. Kalau ada orang sudah bertayamum, setelah itu dia murtad. Kemudian masuk lagi Islam. Iya, ini kalau dihayalkan seperti itu. Apakah perlu dia tayamum ulang kalau mau sholat atau sudah sah dengan tayamum pertama? Enggak.
Tidak sah, harus dia bertayamum ulang. Karena kenapa? Alasan mereka adalah murtad termasuk pembatal dari pembatal tayamum. Murtad adalah termasuk dari dari pembatal tayamum. Walaupun di sisi ulama Syafi'iyah sendiri ini tidak disepakati. Ini murtad, ini membatalkan tayamum. Tidak disepakati. Ya, akan hal tersebut. Mereka perselisihkan. Apakah murtad membatalkan tayamum atau tidak. Dan pendapat yang kuatnya dari sisi orang Syafi'iyah juga. Murtad itu membatalkan wudhu, maka otomatis juga dia membatalkan apa? Tayamum. Otomatis juga dia membatalkan tayamum. Ini terkait dengan sunnah-sunnah tayamum dan pembatal tayamum. Setelah itu belum melanjutkan dengan mengusap di atas al-jabair, mengusap di atas perban atau yang semisalnya dari luka. Belum bilang wasahibu al-jabair yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Masya Allah. Kata beliau rahimallahu ta'ala, pemilik ya al-jabair, pemilik al-jabair, jabair itu semua yang terkait dengan ya hal yang dibutuhkan oleh seorang saat ada dari anggota badannya yang terluka. Apa saja yang dinamakan oleh orang? Kalau biasa luka patah, dia namakan apa? Kalau dalam bahasa kita. Ada orang patah tangannya. Dia namakan gips. Itu masuk jabair. Jadi ini umum namanya. Tidak harus kita terjemahkan dengan perban dari untuk luka. Semuanya. Semuanya. Kalau ada maslahat dan ada hajat kebutuhan dalam hal tersebut. Boleh seorang mengusap di atasnya, bertayamum dan sholat. Misalnya kalau dia ada orang luka, kemudian dia mau mandi, junub. Boleh dia siram semua yang bisa disiram, kalau dia bisa pakai air. Kemudian yang tidak bisa dia siram karena luka itu, boleh dia usap di atasnya dan sholat. Demikian pula kalau ada di tempat wudunya, di alat wudunya. Wudu itu kan tangan, kaki, wajah, kepala. Iya. Ada luka di kepalanya misalnya. Yang mana dengan lukanya ini dia tidak bisa kena air. Maka boleh dia siram yang lainnya. Dia cuci yang bisa dicuci. Kemudian pas lukanya, itu kalau wudu kan langsung usap saja. Tapi kalau mandi, boleh dia tidak siram kepalanya. Walaupun dia mandi junub atau mandi suci dari haid. Boleh langsung dia usap saja, yang lainnya dia apa? Siram. Ini disebutkan oleh para ulama, dibangun di atas agama kita, agama yang mudah. Agama yang mudah. Di antara kemudahannya adalah apa yang disebutkan oleh penulis ini. Wala i'adata alaihi in wadu'aha ala tuhurin. Dan tidak perlu dia ulang sholatnya. Nanti setelah dia bisa siram atau dia bisa ya mandi dengan menyiramnya. Kalau dalam mandi junub. Dalam wudu kalau dia bisa menyiramnya. Tidak perlu dia ulang sholatnya. Cuman ucapan penulis terakhir itu. In wadu'aha ala tuhurin. Kalau dia meletakkan dalam keadaan suci. Artinya kalau dia pasang gipsnya tadi wudu dulu. Wah ini memberatkan. Katanya kalau dia pasang itu dalam keadaan sudah berwudu boleh. Itu yang dipahami dari apa yang beliau sebutkan ini. Cuman pendapat yang benarnya dan yang kuatnya
yang ada dalam syariat kita yang dipersyaratkan harus wudu dulu sebelum diusap itu sepatu. Adapun imamah, seorang walaupun pakai imamah dalam keadaan sebelumnya tidak berwudu, boleh dia usap di atasnya. Iya, demikian pula kalau ada luka. Pendapat yang kuat dan yang benarnya tidak dipersyaratkan hal tersebut. Tidak dipersyaratkan ya hal tersebut. Dan bahkan ini yang disebutkan juga di dalam madhab Syafi'iyah dari sisi yang kedua. Tidak dipersyaratkan harus dia letakkan di atas apa? Suci. Karena susah. Masa orang tiba-tiba kecelakaan, dokternya mau perban misalnya, oh wudu kau dulu supaya nanti bisa kamu usap di atasnya. Ini susah. Ini adalah menyulitkan. Menyulitkan. Maka di sini kita pakai kaidah umum al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau ada hal yang menyulitkan, mengharuskan kita apa? Permudah. Mengharuskan kita permudah. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah, wa yatayammamu likulli faridatin. Dia bertayamum untuk setiap kali mau sholat wajib. Artinya satu kali tayamum untuk satu kali sholat wajib. Wa yusalli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Dia bedakan. Dia boleh sholat dengan satu kali tayamum berapapun yang dia inginkan dari sholat sunnah. Dari sholat sunnah. Ini yang disebutkan dalam madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini satu sisi dari mereka. Perlu antum ketahui, ini adalah salah satu sisi dari madhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, minas sunnah alla yusalliya bit tayammum illa maktubatan wahidatan. Termasuk sunnah seorang tidak sholat dengan sholat wajib dengan satu tayamum kecuali satu sholat saja. Artinya tadi misalnya antum maghrib sholat dengan tayamum. Sebentar kalau mau sholat isya, ulang lagi tayamumnya. Ini atar dari Ibn Abbas dan beliau sandarkan kepada Nabi karena beliau bilang minas sunnah. Karena kaidahnya dalam ilmu mustalah, demikian pula dalam ilmu usul fikih, kalau sahabat mengatakan dari sunnah berarti dia angkat ke Nabi SAW. Itu lahu hukmul marfu. Dia hukumnya rofa. Hadits Nabi SAW. Hanya saja hadits Ibn Abbas ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Razak, juga Imam At-Tabrani, serta Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Dia adalah asar yang dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hasan ibn Imarah. Dia rawi yang dhaif. Ini yang dipegang, yang dipakai. Bahwa kalau seorang bertayamum, maka satu kali tayamum adalah dengan apa? Satu kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Ini satu sisi dan itu dalilnya tadi. Nah, cuman disebutkan juga oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Dan ini sisi juga yang lain dari mereka disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala bahwasannya boleh dia menggabungkan banyak sholat wajib dengan satu tayamum. Sebagaimana boleh dia menggabungkan banyak sholat sunnah dengan satu kali apa? Tayamum. Apa dalilnya? Dalil yang paling kuat yang mereka pakai adalah ini tayamum apanya wudu. Ini tayamum apanya wudu. Pengganti. Maka pengganti itu menghukumi kedudukan yang digantikan. Sekarang kalau kita sudah wudu satu kali. Apakah hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib?
Atau boleh untuk 2, 3, 4 sholat? Boleh. Sama juga dengan tayamum. Dan ini pendapat insya Allah yang kuatnya. Karena dalil dari pendapat yang pertama yang menyatakan tidak boleh satu tayamum kecuali satu sholat, doib. Di athar dari Ibn Abbas, kita ingat athar dari Ibn Abbas, riwayat Imam Abdul Razak, At-Tabrani, ya Al-Baihaqi, Ad-Darqutni, tapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Hasan ibn Imarah, dia adalah rawi yang doib. Rawi yang doib. Maka yang kita pilih adalah pendapat yang kedua. Tapi ingat, ini kita tidak keluar dari madhab Syafi'iyah. Karena sebagian orang kalau kita tidak ikut apa yang dikatakan oleh Abu Suja, dia kira kita sudah keluar dari madhab apa? Syafi'iyah. Tidak, ini sisi lain juga. Dari madhab siapa? Syafi'iyah. Disebutkan juga oleh orang-orang Syafi'iyah. Bahwa yang benarnya boleh menggabungkan dengan satu kali tayamum. Banyak sholat wajib, banyak sholat sunnah selama tidak ada air. Pertama dikiaskan dengan wudhu. Yang kedua kan Nabi SAW katakan as-sa'idu at-tayyibu wudhu'ul muslim. Dalam riwayat tahurul muslim. Permukaan yang suci itu toharonya muslim. Walaupun dia tidak dapat air berapa tahun Nabi bilang? 10 tahun. 10 tahun tidak dapat air, itulah wudhunya. Itulah toharonya. Dan ini insya Allah lebih bagus, lebih tenang dan sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Dengan apa yang kita sebutkan tadi, alhamdulillah terkait dengan masalah ini. Kemudian berikutnya lagi, ini sudah selesai ya. Kita sudah keluar ya dari masalah tayamum. Tapi karena masih banyak waktu, kita cuma selesaikan sedikit tayamum, kita langsung masuk setelahnya. Kata beliau faslun, pasal wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najis. Setiap cairan yang keluar dari dua jalur, maksudnya jalur di bawah, depan dan belakang, itu najis illal mani, kecuali mani. Kecuali mani. Semua kencing, apalagi yang keluar di situ? Madi, apalagi? Wadi. Ini umum. Kalau perempuan, haid, istihadah, nifas, keputihan, semua. Itu hukumnya adalah najis. Illal mani, kecuali mani. Sebelum masuk dalam pembahasan mani, karena mani memang ada perselisihan, bukan hanya di kalangan ulama madhab yang lain, bahkan di Syafi'iyah. Sekarang apa dalil tadi? Semuanya yang keluar dari situ adalah najis. Banyak sekali dalilnya yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Kalau kencing, misalnya berdalil dengan hadits ya yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Daruqutni, demikian pula Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala, ya, innama, ketika beliau menjelaskan air besar atau air kecil, innama taghsilu thawbaka minal baul wal ghaid wal madi wal qai. Kamu cuci pakaianmu dari kencing, air besar, madi, dan koi. Cuman penyebutan muntah ini dibicarakan oleh para ulama, dia adalah lafaz yang dhaif kalau muntah. Kalau muntah. Sebagian para ulama lafaz ini mereka dhaifkan. Mereka dhaifkan. Dengan tambahan muntah. Demikian pula madi. Hadis sangat jelas kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang selalu keluar madinya.
Tapi belum malu bertanya kepada Nabi SAW secara langsung karena kedudukan putrinya Nabi sebagai istri belum. Malu bertanya kepada Nabi karena hal tersebut. Maka belum menyuruh Al-Miqdad bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menjawabnya, yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Dia cuci kelaminnya, dia cuci kemaluannya, dan dia berwudu. Disuruh cuci ini menunjukkan apa? Najisnya. Menunjukkan najisnya. Demikian pula wadi. Iya, wadi itu tidak sama dengan madi ya. Kalau madi dia cairan licin, bening warnanya, tidak putih seperti mani. Iya, licin. Kemudian kalau wadi dia putih atau keruh. Dia keluar biasanya setelah kencing. Seorang kalau kencing, selesai keluar semua kencingnya, itu ada keluar setelahnya. Warna keruh atau warna putih, itu namanya wadi. Nanti bisa diperhatikan kalau antum kencing. Jangan juga malam ini, nanti terang-terang besok-besok. Iya. Itu namanya wadi. Itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Secara umum itu disepakati. Secara umum itu disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kecuali mani. Ini sekarang pembahasan kita. Mani. Apakah najis atau suci? Syekh Abu Thayyib, itu dikenal dengan Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, belum mengatakan mani tidak najis. Mani tidak najis. Dan tentunya ini yang belum sebutkan ini adalah merupakan madhab orang-orang Syafi'iyah. Madhabnya orang-orang Syafi'iyah. Yang menyelisih mereka adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah berpendapat mani adalah najis. Mani adalah najis. Dari dua pendapat ini, ya, dan ini yang kita akan sebutkan sebentar adalah merupakan pendapat dari ahli hadits. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang dipegang oleh banyak sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semua mereka berpendapat suci, tidak najis. Menyelisih apa yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Dan pendapat selain Imam Malik dan Abu Hanifah itu yang benarnya. Kenapa? Pertama, mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, laqad ra'aituni afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Saya melihat mani di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mengkeriknya. Dan Nabi sholat menggunakannya. Namanya mengkerik, itu hilang gak atau enggak? Kan kalau dikerikkan hanya hilang yang nampak. Adapun yang di dalam tidak. Ini adalah hujjah yang kuat yang mereka pakai oleh ahli hadits, demikian pula Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Bahwa mani adalah suci, tidak najis. Alasan kedua, ini mani ini dia adalah sumber madah asal dari penciptaan apa? Manusia selain Adam. Kan begitu? Dan manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah muliakan Bani Adam.
Ya namanya yang mulia tentunya diciptakan dari yang bukan najis. Kalau najis berarti tidak mulia dari asal penciptaannya. Tidak mulia dari asal penciptaannya. Makanya ini insya Allah Ta'ala yang kuat. Pendapat dari Imam Syafi'i dan orang-orang Syafi'iyah. Serta itu tadi kita sudah sebutkan. Ini merupakan pendapat dari kebanyakan sahabat. Mani tidak najis. Suci. Tapi bukan berarti boleh diminum. Sampai karena dibilang tidak najis, pergi diminum. Iya, enggak juga. Iya, enggak juga kita sampai katakan seperti itu. Apakah ini tidak ada bedanya mani laki-laki ataupun mani perempuan? Tidak ada bedanya mani laki-laki ataupun mani apa? Perempuan. Ya, walaupun secara bentuk mani laki-laki itu beda dengan perempuan. Ya, karena mani laki-laki itu dia tebal, kental, dia ya keluarnya penuh semangat. Kalau mani perempuan tipis dia dan keluarnya tidak penuh semangat. Cuman hasilnya sama. Kalau laki-laki sudah keluar maninya ada futur, lemas badannya. Kalau perempuan juga sama. Kalau sudah keluar maninya juga sama. Ada futur dari badannya. Tapi air mani beda. Air maninya beda ciri dan sifatnya. Dan kedua-duanya tidak najis. Dan kedua-duanya tidak najis. Ini terkait dengan yang keluar dari dua jalur itu. Kemudian dari yang tadi itu ada yang wajib dicuci, ada yang tidak wajib dicuci. Nah, tadi kita sudah katakan kalau mani tidak wajib dicuci, boleh dikerik saja. Iya, kalau ada dari pakaian suami misalnya atau pakaian istri lengket mani, kemudian mau dipakai sholat sampai kering. Sampai kering melengket dilihat. Maka boleh hanya dikerik saja baru pakai sholat. Baru dipakai apa? Sholat. Iya. Ini juga yang dinukil dari Aisyah tadi itu menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi SAW. Baju atau pakaian yang belum pakai untuk menggauli istrinya itu juga belum pakai untuk sholat. Sebagian orang sekarang kalau mau masuk sholat dia buka celananya. Iya. Tidak ada syariat buka celana kalau sholat. Buka celana kalau najis. Kalau ada najis, tapi kalau suci, celana dalamnya, celana luarnya tidak ada najis yang kena. Tidak ada syariat orang sholat telanjang harus pakai sarung. Iya, enggak. Iya, orang boleh sholat pakai sarung. Boleh sholat pakai sarung, ada celana di dalam, sarung jubah, sarung celana. Enggak ada. Yang dipersyaratkan adalah dalam pakaian itu tidak boleh ada najis. Sebagaimana nanti insya Allah akan datang dalam pembahasan sholat. Akan datang dalam pembahasan sholat. Jadi semuanya dari najis itu hukumnya najis. Apakah dicuci atau tidak tadi mani sudah. Setelah itu beliau katakan. Wa ghuslu jami'il abwali wal aurati wajibun. Mencuci dari seluruh kencing. Seluruh aurat, kotoran, air besar. Itu adalah wajib. Kan ini najis. Kan itu adalah apa? Najis. Illa baulas sobi. Kecuali kencingnya anak kecil. Tapi perhatikan ini anak kecilnya. Dibilang as-sobi. Anak kecil laki-laki. Alladzi lam ya'kulit to'am. Yang belum memakan makanan. Belum memakan makanan di sini makanan tasyahi. Makanan dia ingin memakan makanan itu. Bukan dikasih susu karena terpaksa, bukan. Iya. Ini anak kecil. Yaitu dalam umur ya 2 tahun. Karena orang itu menyusui berapa? 2 tahun. Kecuali sudah setahun, sudah berhenti menyusui. Sudah memang full makan makanan, itu sudah keluar dari hukum itu. Itu dikecualikan. Kenapa? Kata beliau fa'innahu yatuhur berossil ma'i alaih.
Karena sesungguhnya dia suci dengan dipercikan air padanya. Itu kencing anak kecil laki-laki yang belum memakan makanan. Selain ini semuanya wajib dicuci. Anak kecil perempuan wajib dicuci. Demikian pula orang dewasa tentunya. Ini disepakati alhamdulillah dalam hal ini. Adapun dalil tentang wajibnya dicuci kalau kencing, tentunya tidak samar bagi antum kisah seorang Arabi, Arab pedalaman, yang datang ke masjid Nabi SAW, langsung dia kencing di pojok masjid. Para sahabat menghardiknya, tapi Nabi bilang biarkan sampai selesai kencingnya. Setelah selesai kencingnya, Nabi memerintahkan sahabat untuk menyiram di atas kencingnya dengan apa? Air. Iya, dengan air. Ini menunjukkan dia najis. Adapun anak kecil yang belum makan makanan, datang haditsnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Pertama ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, anan Nabi SAW utiya bisobiyin yarda'u fabala fi hijrihi fada'a bima'in fasobbahu alaihi walam yaksilhu. Kata Aisyah, bahwasanya Nabi SAW didatangkan kepada beliau seorang anak laki-laki yang masih menyusui. Maka anak itu pun kencing di pangkuan Nabi. Maka Nabi SAW meminta air dan beliau hanya memercikannya, tidak mencucinya. Ini menunjukkan apa? Dimaafkan. Dimaafkan. Ini tentunya jelas, apalagi telah datang dalam banyak riwayat dalam masalah ini. Telah datang dalam banyak riwayat di dalam masalah ini. Setelah itu para ulama hanya menyebutkan apa bedanya anak laki-laki sama anak perempuan. Ya, mereka sebutkanlah hikmah-hikmahnya. Ada yang mengatakan bahwa kencingnya anak laki-laki itu kan tidak terlalu banyak tersebar. Karena dia kencingnya satu. Iya, langsung satu, apa itu istilahnya? Hah? Satu tembakan, baiklah. Iya, baik. Ya, ini istilahnya Abu Fajrin ya. Beliau kayaknya suka tembak-tembak. Baik. Satu kali tembakan katanya. Kalau anak perempuan enggak, dia menyebar. Dia menyebar. Itu diantara hikmahnya kata mereka. Yang kedua kata mereka hikmahnya, kencing anak perempuan itu lebih bau. Sehingga mewajibkan dicuci. Sementara kencing anak laki-laki itu tidak terlalu bau kalau ada mengenai pakaian. Maka tidak diwajibkan untuk dicuci. Cukup untuk dipercikan. Al-muhim kita tahu hikmahnya ataupun tidak, ini bisa jadi perintah ta'abudiyah. Namanya anjuran, tapi kita beribadah kepada Allah dengan melakukannya. Kita beribadah kepada Allah dalam melakukannya. Ini alhamdulillah yang kita ingin ambil di malam hari ini. Setelah itu beliau akan bahas masih tentang najis sekaligus langsung dari anjing, demikian pula babi, apa yang terlahir dari keduanya, demikian pula darah yang mengalir. Itu insya Allah kita akan ambil di pertemuan akan datang. Baik, alhamdulillah. Belum masuk waktu? Kalau belum kita tanya jawab dulu ini. Baca pertanyaan, baru kalau sudah masuk waktu kita adzan, baru lanjut lagi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat kertas. Apakah saya termasuk melawan pemerintah kalau saya menolak divaksin COVID-19? Berdosakah bila saya berprasangka buruk kepada pemerintah dengan menganggap pemerintah sekarang komunis? Kejam ini pertanyaan. Iya. Kita sebagai seorang muslim tidak pantas bersangka kepada pemerintah dengan sangkaan seperti itu.
Bahkan Nabi SAW dalam hadits mungkin terkenal antum dengar. Hadits Al-Irbad Ibnu Sariyah. Bahwasanya pernah Nabi SAW sholat mengimami mereka sholat subuh. Sholat subuh. Kemudian Nabi SAW menasihati mereka dengan nasihat yang gemetar hati para sahabat mendengarnya dan mengalirkan air mata kata mereka. Maka ada salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Wasiatkanlah kepada kami. Maka Nabi SAW berwasiat kepada mereka, alaikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wasam wa ta'ah wa in abnun habasyi. Untuk selalu mendengar, selalu taat kepada pemerintah, walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah budak Habasyi. Budak Habasyi, orang Afrika, budak lagi. Kalau itu naik sebagai penguasa, wajib kita taat. Bahkan kata Nabi SAW, wa in daraba dhahrak, wa aqada malak, walaupun dia memukul punggungmu, walaupun dia mengambil hartamu, dengar dan taat. Ini vaksin kita diapain? Ada punggung tadi pukul? Kan tidak. Cuman disuntik sedikit. Kan begitu. Tidak ada harta kita diambil karena gratis. Ini kan anugerah, gratis. Kenapa kita tidak mau? Iya. Kenapa kita tidak mau? Tidak boleh kita bersangka buruk. Kita lakukan saja. Maslahatnya juga untuk kita. Masalahnya untuk kita, untuk dunia bahkan untuk keyakinan kita, akhirat. Dunia maksudnya kita bekerja bisa dengan tenang, aman. Untuk keyakinan juga kalau kita sakit, kita tidak curiga orang. Kayaknya saya ketular, begitu. Jadi hati tawakal kita lebih sempurna. Karena kita sudah ambil apa? Sebab. Karena kita sudah ambil sebab. Iya, sebaiknya kita buang prasangka-prasangka seperti itu. Kita lakukan apa yang maslahat untuk kita. Yang tidak ada mudaratnya itu bagus. Alhamdulillah. Apakah Imam Ja'far As-Siddiq termasuk imam madhab ahli sunnah? Enggak. Imam madhab itu kan banyak madhab sebelumnya cuman hilang. Tertutup dengan madhab yang 4. Jadi imam madhab itu imam madhab yang 4. Jadi kalau dibilang imam madhab, rata-rata sekarang penggunaannya itu sudah imam madhab yang 4. Nah, kemudian kalau pertanyaan umum apakah itu ahli sunnah? Ya selama orang berpegang dengan Quran dan sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka itu ahli sunnah. Walaupun dia di mana keadaannya, tempatnya, walaupun dia sendiri. Walaupun dia sendiri. Yang penting dia berpemahaman di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Maka itu adalah ahli sunnah wal jamaah wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada syariatnya meruqyah rumah dengan alasan ingin membersihkan dari gangguan jin dan bisa memperlancar rezeki? Tidak ada salah meruqyah rumah. Yang ada hadis dari Nabi SAW, syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya, sahabat tahu hadis ini, cuman mereka tidak meruqyah rumah. Maksud di sini adalah anjuran bagi kita untuk membaca Al-Quran di dalam rumah, baca surat Al-Baqarah. Tidak ada salaf yang meruqyah rumahnya. Yang ada tuntunan itu kita masuk rumah, kita baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, syaitan tidak masuk ke dalam. Kita tutup pintu, baca bismillah, syaitan tidak masuk. Pada rumah yang dibacakan apa? Bismillah.
yang dibacakan bismillah. Adapun untuk memperlancar rezeki itu bisa masuk syirik nanti. Hati-hati hal tersebut. Meruqyah tidak ada dalil syar'i yang menyebabkan dia adalah memperbanyak rezeki. Ini bisa paling sedikitnya syirik asgor. Hati-hati paling sedikitnya ini syirik asgor. Karena meyakini sebab yang tidak syar'i. Meyakini sebab yang tidak syar'i. Yang seperti ini jangan seorang berluas-luas dengannya. Jangan seorang berluas-luas dengannya. Apakah ada zikir setelah sholat fardu yang singkat? 33 jadi 10. Karena ada keperluan yang mendesak. Apakah ini boleh-boleh? Ada dalam riwayat Imam Muslim. Boleh kita berzikir itu semuanya hanya 33. Maksudnya 11, 11, 11. Boleh. Boleh juga 10. Boleh 10 semuanya. Boleh juga. Iya, datang dalam hadis. Yang paling bagus menyebutkan hal ini adalah periwayatan zikir setelah sholat ini adalah Imam Muslim. Boleh kita baca di Imam Muslim. Di sana disebutkan semua bentuk zikir ini yang takbir, tasbih, tahmid. Belum sebutkan semua sisinya. Bahkan ada di sana dinukil 20, 25, 25. Boleh. Iya. Boleh hal tersebut wallahu alam dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita adzan dulu baru kita lanjut. Air masuk ke dalam rumah tapi air tetap mengalir di keran air. Ada perasaan was-was untuk ambil wudhu. Air yang masuk adalah air kotor. Kalau setelah wudhu tersentuh kaki dengan air kotor lagi. Apakah sah wudhunya? Sah wudhunya. Ketika kita sudah berwudhu ya. Dengan air bersih. Tersentuh dengan najis pun itu tidak membatalkan wudhu. Tinggal dicuci najisnya. Itu harus dipahami baik-baik. Najis itu syarat sahnya sholat. Bukan pembatal wudhu. Kecuali najisnya keluar dari badan kita. Jadi kalau kita wudhu, sudah wudhu nih. Kemudian lagi pergi menuju tempat sholat. Injak najis. Apakah perlu kita wudhu ulang? Tidak. Cukup kita bersihkan najisnya dalam sholat. Apa dalilnya? Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya belum pernah sholat menggunakan sandal, menggunakan sepatu. Dikasih tahu oleh Jibril bahwasanya dalam sandalnya ada najis. Maka belum buka. Dan tetap lanjut sholat. Ini menunjukkan kalau ada najis itu tidak membatalkan apa? Sholat. Tidak membatalkan wudhu. Tinggal disingkirkan najisnya. Jadi sini kita tidak perlu was-was. Tidak perlu kita was-was. Wudhunya sah. Wudhunya sah. Kemudian berikutnya. Apakah berdosa jika menyuruh suami pindah kamar karena istri berhalangan? Iya. Kenapa kita suruh pindah kamar? Ketika turun ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakan itu darah kotor, darah najis. Jauhi perempuan saat haid. Jauhi apa? Maksudnya jangan berhubungan badan. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in ilan nikah. Ketika turun ayat ini. Kata beliau, lakukan segala sesuatu seperti biasa kecuali satu. Boleh semuanya dilakukan. Seorang yang sedang haid istrinya boleh tidur berselimut. Dengan satu selimut berdua. Seorang yang sedang haid istrinya boleh memakan masakannya. Ini menyelisih orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, orang Nasoro kalau istrinya haid, tidak tidur bersama. Pokoknya dia jauhi. Orang Yahudi kebalikannya lagi. Berhaid, pokoknya dia tetap berkebun. Kalau Yahudi, kita orang Islam pertengahan. Istri haid boleh dicumbui, boleh berselimut satu selimut, boleh dimasak, makan masakannya, boleh. Pokoknya kata Nabi,
lakukan segala sesuatu kecuali apa? Nikah. Kecuali satu itu, katanya Abu Fajrin tadi, saya ambil istilahnya, kecuali menembak. Iya. Kecuali itu saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya haid, maka Nabi SAW memerintahku untuk pakai sarung. Sarung itu yang dipakai antara pusar dan lutut. Sarung. Kata Aisyah, saya haid. Nabi memerintahku menyuruhku untuk pakai sarung, yaitu yang dipakai antara pusar dan lutut. Yang lainnya terbuka. Wa yubashiruni, dan Nabi mencumbuiku. Boleh suami walaupun sampai keluar maninya, tidak ada masalah. Itu juga bagus daripada nanti dia beralasan haid libur seng. Kan haid tidak libur Pak Oki. Iya, tidak libur, tetap bisa. Cuman jangan yang satu itu. Jangan yang satu itu saja. Bahkan di sebagian lagi yang lain Nabi SAW istrinya tidak pakai apa-apa. Dinukil tidak pakai apa-apa, tapi ingat saja kalau tidak pakai apa-apa, hati-hati berburu atau bergembala di daerah perbatasan. Jangan sampai dia tidak tahan emosi. Iya, itu saja hati-hatinya. Itu saja hati-hatinya. Jangan sampai kita dikuasai oleh syahwat, akhirnya sejenak hilang ingatan. Itu saja. Iya, walaupun secara hukum boleh. Walaupun tidak pakai apa-apa. Walaupun tidak pakai apa-apa. Jadi kenapa kita suruh pindah kamar? Adapun berdosa atau tidak tergantung suami. Kalau suami tidak ridho, berdosa. Karena kalau suami mengajak kita, walaupun kita dalam keadaan haid, wajib kita layani. Nah, kalau kita suruh, pindah kamar saja daripada mengganggu ini sedang datang bulan. Nah, itu berdosa karena kita tidak layani apa? Suami. Tidak layani suami. Kalau suami ridho, oh iya enggak apa-apa. Saya kamar sebelah saja daripada bermasalah. Iya, boleh. Iya hal tersebut kalau dia ridho, wallahualam. Apakah kita boleh melakukan atau mengusap di atas jilbab dan kaos kaki dengan alasan malas melepas jilbab dan juga karena alasan khawatir kelihatan atau terlihat aurat di tempat umum ketika hendak berwudu melepas jilbab. Hal ini tidak boleh disamakan dulu ya. Harus dibedakan antara jilbab sama kaos kaki. Karena kalau jilbab boleh kita usap kapan saja. Kapan saja. Berdalil dengan apa yang dinukil dari Ummu Salamah istri Nabi kita Muhammad SAW. Belum mengusap di atas jilbabnya. Dan itu perbuatan sahabat istri Nabi, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, jadi dia hujah. Boleh mengusap tanpa syarat walaupun sebelumnya tidak wudu. Adapun kaos kaki dilihat sebelumnya kita pakai setelah berwudu atau tidak. Kalau kita sudah pakai setelah berwudu, boleh kita mengusap di atasnya. Boleh kita mengusap di atasnya. Jadi bedakan hal tersebut karena mengusap di atas jilbab tanpa syarat. Sementara mengusap di atas kaos kaki ada syaratnya. Yaitu harus sebelumnya dipakai dalam keadaan sudah berwudu. Itu wallahu a'lam. Cara mengusap seperti biasa. Seperti biasa. Iya. Dan kalau telinganya tertutup, itu sudah mewakili. Dia usap di atasnya saja, langsung. Tidak perlu dia balik lagi seperti usap rambutnya, itu kan usap kepala. Kalau ini langsung dia usap saja seperti sepatu. Tadinya kan sepatu wajib, kaki wajib atas bawah. Tapi ketika mengusap, di atasnya saja. Sama dengan kepala juga, cukup dia usap saja. Nabi SAW dikatakan, beliau mulai, ada dua cara. Beliau mengusap dari ubun-ubunnya kemudian lanjut di atas. Ada juga cara kedua langsung saja di atas. Boleh. Hal tersebut wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum orang tua yang meninggal dalam keadaan tidur. Sementara anak-anaknya tidak sempat membimbingnya melafadzkan syahadat. Ya, apakah dia meninggal di atas kebaikan atau tidak? Ya, sebenarnya para ulama kita seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala banyak menyebutkan ciri-ciri husnul khotimah itu. Ya, dia tidak harus meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah baru kita hukumi husnul khotimah, enggak. Bahkan disebut oleh para ulama rahimahumullah kalau dia meninggal di atas muslim maka itu adalah husnul khotimah.
Mereka berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Artinya meninggal di atas muslim, ini meninggal di atas kebaikan. Meninggal di atas kebaikan. Demikian pula hal-hal yang lain. Di para sahabat juga ada orang tuanya meninggal tiba-tiba, tidak sempat berbicara. Meninggal tiba-tiba tidak sempat berbicara. Ya, dan itu tidak menunjukkan dia bukan orang baik. Bukan orang baik. Namanya meninggal itu tidak bisa kita rencanakan. Selama orang tua kita di atas Islam, orang yang taat kemudian meninggal, itu diharapkan kebaikan untuknya. Diharapkan kebaikan untuknya. Iya. Dan yang bertanya ini tadi, ini bertanya siapa berarti? Akhwat ya? Mana tadi? Tentang meninggal tadi. Siapa yang punya pertanyaan ini? Bagaimana hukumnya orang tua meninggal dalam keadaan tidur? Sementara anak-anaknya tidak sempat membimbingnya melafadzkan syahadat. Ikhwan? Bukan? Berarti akhwat. Abu Fajrin tugas tak? Cari ini akhwat yang bertanya. Karena di sini ada di buku jenazah ini. Kasih hadiah. Di sini disebutkan di awal ciri orang meninggal di atas kebaikan. Ana nukil dari Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Nanti bisa dicari. Jadi tanpa ditanya langsung dapat hadiah karena pertanyaannya pas. Kemudian berikutnya, manakah puasa sunnah yang lebih utama? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud? Tentunya puasa Daud. Yang lebih utama dari semua puasa adalah puasa Daud. Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, dari banyak sahabat, diantaranya hadits Amr bin As, radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud, yaitu dia puasa sehari, berbuka sehari. Berbuka sehari. Itu yang paling utama. Walaupun semua puasa dari puasa-puasa sunnah adalah utama. Adalah utama. Cuman puasa Daud adalah ahabbus siyam ilallah. Adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Ustadz, saya selalu keputihan dan terkadang saya lupa membuka pakaian dalam saya pada saat sholat di mana ada lengket di pakaian dalam, putih seperti tepung. Apakah sholat saya sah? Kalau kita lupa sah, karena dianjurkan untuk orang yang punya penyakit keputihan. Sama dengan orang yang sedang keluar terus darah istihadonya. Atau seorang yang sering keluar kencingnya atau sering kentut. Ya, dianjurkan untuk wudhu di setiap kali sholat. Dan dia cuci kelaminnya tempat keluarnya setiap kali sholat. Adapun kalau keluar saat sholat itu tidak masalah. Demikian pula kalau ada di pakaian dalam, dia lupa ganti, dia lupa buka, kemudian dia sholat, dia ingat setelahnya, sah sholatnya. Tidak perlu dia ulang. Sah sholatnya tidak perlu dia ulang. Itu wallahu alam terkait dengan hal tersebut karena masyaqqah berat, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tata cara sujud sahwi ketika kurang rakaat sholat? Apakah sebelum salam sujud atau bagaimana Ustadz? Dan apakah ada doa khusus sujud sahwi? Baik. Pertama, sujud sahwi itu boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Cuma para ulama setelah itu membahas mana yang lebih utama. Nah, kalau menambah, sunnah lebih utama setelah salam. Kalau mengurangi, sebelum salam. Kalau yakin, sama juga setelah salam. Kalau ragu, sebelum salam. Itu tempatnya. Adapun secara umum boleh setelah, boleh sebelum. Kemudian apakah ada doa khusus? Tidak ada.
Tidak ada doa khusus dalam sujud sahwi. Dalam sujud sahwi. Yang ada cuma dibilang sujud 2 kali sujud. Sujud 2 kali sujud. Adapun bacaannya sama dengan bacaan sujud secara umum. Ya, sama dengan bacaan sujud secara umum. Wallahu alam. Silakan. Bismillah, pertanyaan dari YouTube. Yang pertama, apa hukum boneka untuk mainan anak-anak seperti boneka Barbie? Apakah termasuk menyerupai makhluk? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Dalam hal tersebut ada 2 sisi pandangan dari ulama kita. Di antara ulama kita ada memandang dari sisi gambarnya. Ketika mereka memandang dari sisi gambar, maka mereka mengatakan haram. Berdalil dengan hadis umum, la yadkhulul malaikata baitan fi suwar. La yadkhulul malaikatu baitan fi suwar. Tidak akan masuk malaikat rumah yang ada gambarnya. Artinya ya walaupun itu mainan anak kecil, kalau dipandang dari sisi itu tidak boleh. Ada juga ulama yang memandang dari sisi lain. Dari sisi si anak kecil ini kan bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Mukallaf artinya belum terbebani syariat. Hukum wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, belum. Dipandang dari sisi ini dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Dalam hal ini ada 2 sisi pandangan. Bagi yang mau hati-hati, tidak apa-apa dia selamatkan diri darinya. Tapi kalau dia belikan juga untuk anaknya, tidak ada masalah. Ya walaupun nanti jangan dia pajang di rumahnya. Supaya tidak masuk dalam larangan tadi. Malaikat tidak masuk kalau ada gambar. Ya, dan kalau ditinggalkan itu kita bilang lebih hati-hati, lebih warok. Lebih hati-hati dan warok. Wallah. Pertanyaan kedua Ustadz. Mungkin ini biasa kita dengar. Bagaimana hukum hewan buruan yang tidak disembeli langsung mati karena tembakan? Baik. Iya. Hewan buruan yang langsung mati kena tembakan halal hukumnya. Dengan syarat kalau dilepaskan dengan baca bismillah. Seperti yang ada dalam surah An-Nisa. Dihalalkan kan buruannya anjing. Padahal anjing kan kita tahu anjing. Jilatannya saja kita harus apa? Mencucinya. Sebagaimana nanti akan datang. Mencucinya. Tapi kalau dia dilepas dengan bismillah di anjing terlatih, tangkapannya halal. Maka demikian pula yang lain. Demikian pula yang lain. Dengan syarat itu tadi. Kita menembaknya baca bismillah. Kita memanahnya baca bismillah. Kemudian mati karena hal tersebut. Maka mati dengan sembelihan yang syar'i. Walaupun bukan di lehernya. Itu wallahualam. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum membeli makanan dengan aplikasi dan aplikasi tersebut banyak promo yang didapatkan dan menggunakan imani, tetapi dia tidak mempersyaratkan imani jenis apa yang digunakan? Baik, itu hal tersebut telah dirinci ya, sudah lama jawaban dari Ustadzul, ya mirip dengan Oppo, GoPay semuanya itu uang elektronik maksudnya, itu uang kita, itu adalah uang kita cuman diubah dari zat yang bisa dipegang ke nilai. Itu uang kita. Itu dibolehkan. Tidak ada masalahnya. Nah, walaupun ada promonya, kita kan bukan pemburu promo. Tapi memang mau beli barangnya. Sama dengan pernah Ustadzul ditanya tentang kalau antum dapat koin dari belanja. Kalau antum mau cari koinnya, tidak boleh dipakai. Tapi kalau antum belanja kemudian dikasih koinnya, boleh dipakai. Boleh dipakai. Halal, wallahualam. Pertanyaan selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum mandi wajib itu ada wudhu terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika sementara mandi wajib tiba-tiba ingin buang air kecil? Apakah pada saat itu kita harus mengulang kembali wudhunya Ustaz? Baik, tidak. Kan di situ tidak ada kewajiban untuk wudhu, sunnah berwudhu. Sunnah berwudhu. Ketika kita sudah berwudhu kemudian kita siram semua badan kemudian kencing. Apakah harus ulang wudhu, ulang mandi? Tidak. Langsung lanjut saja, hanya saja nanti setelah mandi disunahkan untuk berwudhu.
Karena batal tadi dengan kencing. Batal tadi dengan kencing. Itu wallahu alam. Pertanyaan terakhir Ustadz, apa hukum melayat kepada teman yang meninggal non-muslim? Meninggal Non-muslim. non-muslim. Masya Allah. Ini Masya Allah, kita bisa berdalil dulu dengan Quran supaya agak jelas hal tersebut. Jadi ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat di surat At-Taubah bagi penanya ayat 84. Hukum pasti terkait dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadah." Jangan pernah mendoakan seorang pun dari mereka selama-lamanya. Jangan pernah mendoakannya. Kalau kita melayat, kita mau bikin apa? Ya kan? Jangan pernah mendoakannya. Kemudian yang kedua kata Allah, wala takum ala qabrihi. Dan jangan pernah kamu berdiri di atas kuburannya. Tidak boleh pergi mengantarnya, berdiri di atas kuburannya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Karena mereka orang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah, meninggal di atas kekafiran. Tidak boleh kita doakan, tidak boleh kita pergi berdiri kuburannya. Nabi SAW ketika meninggal pamannya Abu Thalib, datang Ali bin Abi Thalib. Kan sebelumnya waktu sakit Nabi datang. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang saya nanti akan berhujjah di hadapan Allah untukmu. Tapi dia meninggal di atas agama nenek moyangnya, agama kaum musyrikin. Datang Ali bin Abi Thalib kepada Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah halaka ammu. Wahai Nabi SAW, binasa pamanmu. Ali bilang ini pada bapaknya. Sudah binasa pamanmu karena orang meninggal di atas kekafiran, la karomah, tidak ada pemuliaan. Iya. Jadi kata Ali, sudah binasa pamanmu. Kata Nabi SAW, kubur pamanmu. Disuruh saya, kubur pamanmu. Kubur pamanmu. Nabi tidak pernah pergi menjenguknya. Tidak. Setelah meninggal. Memang Nabi SAW bersedih karena meninggal di atas kekafiran. Cuman beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita mendoakannya, tidak boleh kita pergi mengantar jenazahnya, berdiri di kuburannya, tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya, hukum berobat di rumah sakit non-muslim. Kalau obatnya adalah obat yang mubah, halal, iya, dan tidak ada dokter muslim, tidak apa-apa. Iya, boleh kan ada maslahat untuk menjaga nyawa. Ada maslahat untuk menjaga nyawa, menjaga badan. Iya, wallahu alam. Kemudian berikutnya, ketika khutbah Jumat sedang berlangsung dan kita baru datang, lebih utama langsung duduk mendengarkan khutbah atau sholat sunnah terlebih dahulu, Ustaz. Dalam hal ini ada dua sisi pendapat dari kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan langsung duduk karena mendengarkan khutbah itu wajib dan bergerak melakukan hal lain selain mendengarkan khutbah itu dianggap lalai. Ini sisi lain dari pendapat ulama madhab. Sementara ulama yang lain lagi mereka berpendapat tidak. Dia harus sholat sunnah. Sholat sunnah tahiyat masjid, jangan langsung duduk. Karena berdalil dengan hadits Nabi SAW, Idza ja'a ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka raka'atain. Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Ini kan umum saat khutbah ataupun tidak khutbah. Nah, ini dua pendapat ini sama-sama kuatnya disebutkan oleh para ulama karena ada dalilnya. Maka di sini
diberikan keluasan untuk bagi orang yang masuk. Kalau ada yang langsung duduk tidak berdosa karena pendapat mayoritas sholat tahiyat masjid sunnah bukan wajib. Kalau ada yang langsung duduk tidak berdosa. Dan kalau ada yang sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk juga tidak berdosa karena dia berpegang dengan dalil umum. Kan dia berpegang dengan dalil umum. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau saya terbangun tengah malam. Mau sholat tahajud. Dan saat terbangun tengah malam ternyata ada 2 sholat yang dilakukan. Sholat taubat dan tahajud. Bagaimana dengan niat sholat taubat yang dilakukan? Langsung saja. Kan yang sunnah dengan sunnah itu boleh digabungkan. Langsung saja sholat tahajud dan sholat taubat. Cuman kan sholat tahajud itu 11 rakaat atau 13 rakaat dengan 2 rakaat ringan. Sementara sholat taubat itu kan 2 rakaat saja. Jadi boleh kita gabungkan di 2 rakaat yang pertama. Antara sholat taubat dan sholat apa? Tahajud. Itu wallahu a'lam. Kemudian berikutnya. Apa hukum memakan makanan yang dihadiahkan, yang disediakan oleh orang di rumah pada saat akhir tahun? Pada saat akhir tahun. Kalau itu disediakan karena perayaan akhir tahun, maka tidak boleh. Maka tidak boleh dimakan. Kan itu adalah perayaan yang bid'ah. Perayaan yang bid'ah masuk dalam jenis makanan dari perayaan-perayaan bid'ah yang tidak boleh dimakan. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum mengambil atau diberikan uang lebih dari customer? Biasanya ada uang kembalian tapi diberikan kepada saya. Ya kalau kita yang punya toko diberikan kepada kita, tidak apa-apa langsung kita pakai. Tapi kalau kita penjaga toko dipekerjakan orang lain, maka kita kembalikan kepada yang memperkerjakan kita. Kita kasih tahu ini ada uang lebihnya dari pelanggan. Ketika dia bilang kamu ambil saja, boleh kita ambil, halal. Kalau enggak dikasih, ya alhamdulillah ikhlas saja. Ikhlas saja. Iya. Dalilnya enggak boleh diambil itu pernah di masa Nabi SAW. Belum pernah mengutus amil zakat. Itu dalil pokok dalam masalah ini. Bagi seluruh orang bekerja, begitu pokoknya. Ya itu dalil asalnya. Jadi belum mengutus orang. Jadi dia pergi pungut zakat. Di pungut zakatnya terus dikasih hadiah. Pulang bawa zakat dan hadiah. Belum bilang, dia bilang ini zakat, ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepada saya. Maka Nabi SAW marah besar, belum naik mimbar, khutbah, ceramah. Kenapa si fulan tidak duduk saja di rumahnya tunggu hadiahnya datang? Artinya ini hadiah, kamu dikasih hadiah karena sebab kamu diutus oleh kami. Diperkerjakan. Maka seharusnya apapun yang dikasih di sana kembalikan ke sini. Ke yang mengutus. Kalau yang mengutus kasih, itu halal. Kalau tidak, maka haram. Maka haram wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum menerima pemberian dari murid saat penerimaan rapor. Mengingat kebiasaan sekolah SD di Makassar punya kebiasaan memberi sesuatu pada saat terima rapor. Tidak boleh diterima. Syekh Shalih Al Fauzan, demikian pula Ustadzul memfatwakan hal tersebut. Itu haram dimakan. Iya, tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Iya. Ini ada pertanyaan, Masya Allah, 4 kertas tapi kayaknya seorang ini. Karena sama-sama, tapi nggak tahu kalau dia bagi-bagi. Bagaimana hukumnya jika suami kadang membaca postingan tentang poligami dari seorang teman, lalu suami memperlihatkan postingan itu kepada istrinya sambil senyum-senyum. Apakah itu termasuk menyakiti istri walaupun suami tidak ada niat? Iya. Kalau termasuk menyakiti istri, tergantung kita, Ji. Kita tersakiti atau tidak? Kenapa tanya ke saya? Iya kan?
kalau kita tersakiti oleh apa yang diperlihatkan oleh suami itu, iya, kita tersakiti. Iya, kita boleh tanya kepada suami kita boleh cubit dia, sakit enggak? Iya, kalau dia bilang sakit ya begitulah saya juga sakit. Biasa semuanya bisa dibahasakan. Ini kan suami kasih kode, ya kita juga bisa kasih kode. Iya, kalau orang kasih kode, balas kode juga. Tidak ada masalah. Saya bukan ajarkan salah-salah, tapi ya suami istri itu kan masing-masing punya bahasa. Mereka tahulah, jangan hal itu, ya hal yang luar begitu. Hal dalam saja mereka sudah tahu antara suami istri tidak rahasia. Mereka tahu masing-masing dari mereka. Jadi dalam hal ini masalah kita disakiti atau tidak tergantung kita tanggapinya bagaimana. Ya kalau kita balas juga dengan senyum, ya enggak tersakiti, ya enggak tersakiti. Enggak tersakiti, tergantung kita bagaimana. Iya, dan kita boleh utarakan ke suami kita, ya hal tersebut jangan didiamkan. Boleh kita kasih tahu bahwa saya kalau dikasih begitu sakit. Iya, kasih tahu supaya suami enggak terlalu ulang begitu. Terlalu ulang seperti itu. Walaupun ya jangan juga dilarang suami baca-baca begitu. Iya, siapa tahu dia hanya baca saja. Kan namanya baca itu tidak harus dipraktekkan. Praktekan itu kan perlu pertimbangan yang besar. Ya, tapi kita berilmu boleh. Berilmu boleh. Tidak ada larangan untuk membaca artikel tentang poligami. Tapi tidak harus kita praktekkan. Karena mempraktekkan itu butuh. Kita harus tebal muka, tebal dompet, tebal perasaan. Semuanya harus tebal. Makanya prakteknya susah. Prakteknya itu dipikirkan. Tidak semua ilmu yang kita baca harus langsung dipraktekkan. Ya, untuk mempraktekkan kita harus pikir apa mudarat, apa maslahat. Jangan sampai kita bangun rumah baru, roboh rumah lama, itu semua dipikirkan. Oke ya? Baik, alhamdulillah. Iya. Karena dalam masalah poligami itu kalau ikhwan, saya pernah dicerita sama guru saya pernah sering temani, Ali Rozihi. Dia punya istri 3. Iya. Saya dekat waktu di Yaman, kemudian pernah ke Indonesia, saya jalan-jalan. Dia bilang, saya kalau datang orang tanya sama saya dia mau nikah 2, pasti dia tidak jadi setelahnya. Karena belum jelaskan bahwa setelah waktu masih muda memang kita mau 2, mau 3. Seperti itu. Cuman ternyata memang hakikatnya itu bukan seperti yang diucapkan atau yang kita baca. Ya 2 enak, tapi susahnya juga 2. Jadi jangan pikir enaknya saja. Susahnya juga berlipat. Iya, sekarang antum hanya belanjakan tomat saja dalam sehari untuk 1 orang. Nanti satunya mau tomat, satunya bukan. Itu kan perlu semuanya antum pertimbangkan. Itu yang diceritakan oleh beliau sama saya. Kadang beliau bilang, saya mau lagi menulis buku. Ternyata yang satunya panggil saya untuk ini. Itu semua kan butuh pertimbangan. Makanya beliau bilang sama saya, kalau antum cukup 1 enggak usah. Kalau itu sudah cukup terhadap syahwatnya antum, sudah menutupi itu, cukup itu saja. Karena semua perempuan sama. Mau antum mau 4 pun sama. Sama Ji. Karena nikmat dunia itu kan enggak sampai sejengkal. Enggak sampai sejengkal. Yang kita masukkan lewat atas, siapa yang punya, kalau makan makanan, siapa yang punya enaknya itu makanan sampai sejengkal. Artinya kalau kita makan ke mulut kita telan. Ini mulut sejengkal enggak sampai ke bawah? Enggak. Demikian pula di bawah. Jarang orang punya itu sejengkal. Iya kan? Jarang. Kecuali dia punya tambahan. Iya dia pakai obat atau apa. Tapi secara umum jarang sejengkal. Artinya kalau itu sudah selesai, selesai. Dan semuanya sama. Semuanya sama. Artinya kalau antum hal tersebut ya membaca, istri juga kalau suami baca, enggak usah juga dimarahi. Kan enggak harus suami praktekkan. Enggak harus suami praktekkan. Iya. Dan bukan berarti saya menjauhi membuat antum tidak semangat untuk itu ya. Itu urusan masing-masing.
Itu urusan masing-masing, semuanya punya pertimbangan masing-masing. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya membuat KTP palsu dalam membantu seseorang? Dikarenakan seorang yang ingin dibantu takut memberikan KTP atau KTP jatuh dan lain-lain semisalnya. Para jasa hapus akun, karena para jasa hapus akun ketika ingin hapus akun, customer membutuhkan KTP, tapi banyak yang membuat KTP palsu atau dibuatkan KTP untuk menghapus akun. Apakah dibolehkan dalam bentuk membantu saja? Tidak boleh. Itu kan masuk dalam urusan pemerintah. Kita tidak boleh membuat hal yang seperti itu. Itu tidak taat pemerintah. Itu tidak taat pemerintah. Ditambah lagi itu syahadatul zur. Kita mendukung kekejian, dosa dan maksiat. Iya, secara umum kita tidak boleh bertawun di atas dosa dan maksiat. Kemudian berikutnya, ini sisa 2 ya, sisa 3 ya. Sabar sedikit. Bagaimana hukumnya jika suami istri sedang berhubungan intim, tapi jika suami atau istri lupa membaca doa? Atau suami dan istri membaca, begitu pun sebaliknya. Apakah jika dalam hubungan itu menjadi anak, anak tersebut diganggu oleh syaitan? Iya, belum tentu diganggu oleh syaitan. Iya, belum tentu diganggu oleh syaitan. Tidak bisa kita pastikan. Itu kan perkara gaib. Hanya saja siapa yang membaca bismillah atau membaca doa ketika sebelum berhubungan. Dan kalau jadi anak, kata Nabi SAW, lam yuqarribuhu syaitan. Anak itu tidak akan didekat oleh syaitan. Bukan tidak diganggu, tidak didekat oleh syaitan. Itu keutamaan. Itu keutamaan. Apakah yang tidak membaca diganggu? Itu masalah gaib. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, wallahualam. Kemudian berikutnya, bagaimana jika ingin mengulangi berhubungan suami istri, tapi lupa atau tidak berwudu? Apakah tidak mengapa? Tidak mengapa. Iya, berwudu itu kan sunnah hukumnya. Demikian pula mandi di antara itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau ada orang langsung tanpa wudu, dia langsung ulangi, ya 1 kali mandi 5 kali, 1 kali wudu 5 kali, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi sunnahnya dia mandi antaranya. Karena kata Nabi SAW itu lebih semangat. Lebih membuat semangat. Baik. Kemudian ini terakhir. Pertanyaan. Bagaimana hukum membulatkan timbangan? Contoh. 6,7 kilo maka dibulatkan menjadi 7. Dan bayarannya sebanyak 7 kilo. Apakah ini termasuk hal terlarang? Dan bayarannya sebanyak 7 kilo. Apa masalahnya? Sudah dibulatkan dan bayarannya pas. Yang masalah itu kalau tidak dibulatkan tapi bayarannya kurang. Itu yang masalah, masuk dalam ayat wailulil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Tapi kalau memang sudah 7 kilo, bayarnya juga sudah 7 kilo. Dan semuanya ridho, maka halal. Boleh. Halal hal tersebut, wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan, Masya Allah. Masih ada beberapa pertanyaan tapi jauh dari saya. Tadi cuman yang dekat saja dulu. Ini ada 2 hadiah. Siapa yang mau dapat? Kita? Baik Pak, Alhamdulillah. Tadi apa sunnah tayamum? Ada berapa? 3, apa itu? Tasmiyah. Mualah. Ahsan. Jadi yang pertama adalah baca bismillah. Yang kedua mendahulukan kanan kemudian yang kiri. Yang ketiga mualah. Ahsan. Alhamdulillah. Baik. Yang di belakang siapa mau dapat ini? Kita Pak. Yakin? Atau langsung enggak jadi? Hah? Jadi, baik, mudah sekali Pak, mudah sekali.
Mudah sekali, kita sudah hafal ini. Di pelajaran tadi. Pembatal tayamum. Ada berapa tadi disebutkan oleh Abu Suja? 3. 1. Semua yang membatalkan wudhu. Betul. 2. Melihat air sedang dalam keadaan tidak sholat. Ahsan. 3. Murtad. Ahsan. Mantap ini. Masya Allah. Berarti hadir semua orang ya. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah pertemuan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.